Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di Vision Virtual SMPIT Insan Sejahtera Online Education. Hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran matematika. Perkenalkan, nama Ibu Lailia Fadilah, bisa dipanggil Bulia. Menu pembelajaran hari ini terdapat kompetensi dasar, literasi, materi, contoh soal, dan penugasan. Untuk itu mari kita simak video berikut ini ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar kembali mengenai bab bilangan bulat, masih dalam kompetensi dasar 3.2, yaitu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, langsung saja kita masuk kepada literasi dari Quran surat yang sudah Ibu kutip. Di sini ada Quran surat Al-Ankabut ayat 14, di mana artinya adalah: dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Nah, jika kalian lihat di sini ada sebuah kata kunci, yaitu kata kurang. Nah, artinya pada hari ini kita akan belajar mengenai pengurangan bilangan bulat. Jika kita kaji Quran surat Al-Ankabut ayat 14 ini, nah dapat kita tuliskan nih, ada kata 1000 tahun lalu dikurang 50 tahun. Nah, artinya orang yang berpendidikan ketika mengkaji Al-Quran itu pasti akan dicap bahwa dia itu bisa matematika. Kenapa? Karena di Al-Quran sendiri itu ternyata ada perhitungan di dalamnya. Nah, coba 1000 tahun kurang 50 tahun itu berapa jawabannya? Ya, betul sekali, 950 tahun. Nah, jika dikaji lebih dalam lagi, artinya di sini Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun. Lalu 5 tahun laginya kemana? Nah, 50 tahunnya lagi itu adalah kehidupan Nabi Nuh tanpa kaumnya. Nah, ini kalau dikaji kisahnya menarik banget nih. Tapi hari ini kita akan fokus terlebih dahulu pada materi pengurangan bilangan bulat. Nah, sebelumnya nih, waktu minggu kemarin itu kita belajar penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Nah, di sini Ibu akan menambahkan sedikit materi mengenai penjumlahan bilangan bulat. Tetapi di sini ada hal yang unik, yaitu kita akan belajar metode atau model Gauss. Nah, fungsinya adalah untuk mempermudah penjumlahan berurutan pada bilangan bulat. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat contoh berikut ini. Misalkan ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 sama dengan berapa jawabannya? Nah, jika kita melakukan penjumlahan ini secara manual, ini sangat membutuhkan waktu yang sangat banyak. Adapun jika kita harus menggunakan kalkulator, itu juga akan memerlukan waktu yang sangat banyak loh. Nah, di model Gauss ini ada cara yang lebih singkatnya. Coba kita kerjakan menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu nih. Nah, cara yang pertama itu adalah kita menggunakan konsep teman bilangan. Jadi teman bilangan di sini adalah kita cari kira-kira penjumlahan pasangan mana yang hasilnya sama. Nah, supaya lebih jelasnya, coba kita lihat, simak contoh berikut ini ya. Misalkan 1 di sini dia akan berjumlah 10 jika ditambah dengan 9. Berarti 1 jika kita tambahkan dengan 9 hasilnya adalah 10. Selanjutnya, jika 2 ini kita tambahkan dengan 8, maka hasilnya juga akan 10. 3 ketika kita jumlahkan dengan 7, maka hasilnya juga akan 10. 4 yang akan kita jumlahkan dengan 6, hasilnya juga akan 10. Dan 5 ini kan karena tidak ada temannya, berarti cukup 5 saja. Di sini ada berapa 10? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sehingga 5 dikali 10 jawabannya adalah 50. Lalu karena di sini kita punya simpanan 5, berarti tinggal kita tambahkan 5 sehingga jawabannya adalah 55. Nah, begitu cara cepat menjumlahkan
Penjumlahan suatu bilangan bulat yang berurutan menggunakan model Gauss. Nah, teman bilangan ini jadi cari teman yang kira-kira menghasilkan angka yang sama. Nah, ini kan 1 dengan 9, 2 dengan 8, 3 dengan 7, 4 dengan 6, 5 ya mungkin dengan 5 lagi ya kalau misalkan ada. Ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, nah di sini kita akan memakai rumus Gauss. Nah, jadi rumus Gauss itu seperti apa, Bu? Nah, rumusnya adalah angka pertama. Ini Ibu tulis angka pertama. Lalu akan kita tambah dengan angka terakhir. Nah, setelah itu kita kalikan dengan jumlah bilangan. Nah, Ibu singkat saja ya jumlah bil, lalu kita bagi 2. Maaf ya ini harusnya lurus garisnya. Nah, angka pertama itu berapa? 1 ya, berarti 1 ditambah angka terakhirnya berapa? 10, berarti 1 tambah 10. Kita kalikan dengan jumlah bilangan. Di sini jumlah bilangannya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya, berarti tinggal dikalikan 10. Lalu dibagi dengan 2. Nah, supaya mempermudah, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. 1 tambah 10 itu 11, dikali 10 dibagi 2. Nah, supaya mempermudah juga, kita bagi terlebih dahulu nih. 10 dibagi 2. Jawabannya adalah 5. Sehingga 11 kali 5 jawabannya adalah 55. Jawabannya sama ya, baik cara 1 maupun cara 2. Nah, coba kita ke contoh yang lain. Misalkan ada 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai tambah 50. Apakah kalian sanggup menggunakan cara pertama? Nah, makanya cara kedua ini adalah solusi untuk penjumlahan yang tak terhingga atau banyak sekali bilangannya. Berarti kita cukup pakai model Gauss saja, yaitu angka pertama 1 ditambah angka terakhirnya adalah 50. Lalu dikalikan jumlah bilangannya. Nah, ini kan 1 sampai 50 pasti 50 kan jumlah bilangannya. Berarti dikalikan 50 lalu dibagi dengan 2. Nah, kita tuliskan lagi berapa 50 ditambah 1. 51. Dikalikan 50 dibagi 2. Nah, di sini 51 kita kalikan. Nah, 50 dibagi 2, 25 ya jawabannya. Jadi kalau misalkan ada hal yang seperti ini, perkalian dan pembagian, kalian bisa pilih terlebih dahulu pembagian supaya angkanya lebih kecil seperti itu. Nah, lalu kita kalikan berapakah 51 kali 25? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah 1275. Nah, untuk soal nomor 2 itu coba kita lihat soal yang tercantum di option B. Nah, untuk itu kita lihat nih, di sini ada angka pertamanya yaitu 1, lalu angka terakhirnya adalah 100. Nah, kita lihat jumlah bilangan yang ada di sini ada berapa jumlah bilangannya? Ternyata kalau kita hitung dari angka 1 sampai 100 ada 100 jumlahnya. Lalu kita akan membagi rumus Gauss ini dengan 2. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengoperasikan terlebih dahulu bilangan yang berada di dalam kurung. Nah, di sini 1 tambah 100 jawabannya adalah 101. Lalu kita kalikan dengan 100 dan dibagi dengan 2. Nah, ingat di sini ya, metodenya adalah pembagian dulu baru perkalian supaya bilangannya nanti didapat kecil. Berarti di sini 101 kita kalikan dengan 100 dibagi 2 adalah 50. Nah, berapa 101 dikali 50? Ayo, siapa di sini yang bisa menjawab? Ya, betul sekali ya. Jawabannya itu adalah 5050. Oke, selanjutnya adalah soal yang option C. Di sini ada barisan ataupun ada penjumlahan dari angka pertamanya adalah 5 dan angka terakhirnya adalah 80.
Selanjutnya kita akan mengalikan berapa jumlah bilangan yang ada pada barisan 5 sampai 80. Oke, di sini kan karena kita tahu bahwa 1 sampai 80 adalah 80 jumlah bilangannya. Tapi di sini kan 1, 2, 3, 4-nya tidak ada. Sehingga 80 kita kurangi dengan 4 digit dan hasilnya adalah 76. Sehingga di sini 5 tambah 80 dikalikan dengan 76 lalu dibagi dengan 2. Nah, di sini 5 tambah 80 adalah 85, lalu kita kalikan dengan 76 dan kita bagi dengan 2. Nah, 76 dibagi 2 ini berapa? Ya, betul sekali, 38. Lalu kita kalikan sehingga 85 dikalikan dengan 38, jawabannya adalah 3230. Jadi seperti ini penjumlahan bilangan dengan menggunakan metode atau model Gauss. Selanjutnya adalah kita akan memasuki ke sifat-sifat pada pengurangan. Tapi sebelum itu, waktu minggu kemarin kan kita belajar mengenai penjumlahan bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Ada sifat komutatif, asosiatif, tertutup, memiliki identitas, dan inverse ya. Nah, kalau di pengurangan bilangan bulat dan sifat-sifatnya ini hanya memiliki satu sifat saja, yaitu tertutup. Nah, sebelum kita masuk membahas mengenai sifat-sifat pengurangan bilangan bulat, kita simak dulu contoh berikut ini. Tentukan hasil pengurangan bilangan berikut dengan menggunakan garis bilangan 2 dikurangi 7. Kita akan memulai dari angka 0 atau dari pertengahan bilangan bulat dan akan menuju ke arah 2, berarti ke sebelah kanan. Selanjutnya di sini karena dikurang 7, nah minggu kemarin kan kita sudah belajar kalau dikurang berarti arahnya akan menuju ke arah kiri, sedangkan kalau misalkan dijumlah atau positif, arahnya itu akan ke arah kanan. Nah karena di sini negatif 7 berarti kita akan loncat ke arah kiri sebanyak 7 satuan. Nah, kita bisa hitung sendiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan berakhir di angka negatif 5. Sehingga 2 dikurangi 7 jawabannya adalah negatif 5. Untuk contoh soal yang nomor 2, seekor lumba-lumba melompat sampai ketinggian 3 meter di atas permukaan air laut. Kemudian turun dan menyelam sampai kedalaman 7 meter. Hitunglah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba tersebut. Nah, misalkan ini ada gambar lumba-lumbanya ya di pantai. Terus kita cari batas permukaan lautnya itu berarti 0 ya, titik tengahnya. Dan 3 meter berarti di arah yang paling atas karena positif. Lalu lumba-lumba itu menyelam di kedalaman 7 meter, berarti di negatif 7. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di sini adalah jarak antara puncak lompatan dengan kedalaman penyelaman lumba-lumba. Nah, bisa kalian lihat di sini ada garis berwarna kuning. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Ini bisa memakai 2 cara ya. Cara yang pertama itu ya pakai loncatan biasa. Kita akan loncat dari bilangan 3 atau angka 3 menuju angka negatif 7. Setelah kita hitung ternyata ada 10 loncatan, berarti dapat kita tulis 10 meter. Bu, kenapa tidak negatif 10 meter? Karena di sini yang ditanyakan adalah jarak. Terus kalau misalkan ada pertanyaan lain seperti perbedaan ataupun selisih, jika ditanyakan seperti itu pasti jawabannya selalu bernilai positif. Karena kan jarak nggak ada yang negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu cara yang kedua bagaimana? Nah, cara yang kedua ini diperuntukkan bila angkanya itu besar. Sehingga kita tulis dulu karena angka awalnya adalah 3, lalu kita kurangi dengan negatif 7. Nah, karena di sini negatif bertemu lagi dengan negatif, ini sebenarnya sudah belajar di SD ya sebelumnya. Sehingga menjadi positif. 3 tambah 7 adalah 10 meter. Jadi kalau misalkan angkanya besar itu memang harus pakai metode yang di bawah. Kalau misalkan angkanya kecil bisa pakai loncatan seperti cara yang pertama. Selanjutnya adalah sifat tertutup pengurangan bilangan bulat. Nah, karena sifatnya ini hanya punya satu, yaitu tertutup, maka di sini pengertiannya untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A kurang B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Sifat ini disebut sifat tertutup pada pengurangan bilangan bulat. Nah, contohnya di sini nih, misalkan A itu sama dengan 3 dan anggota bilangan bulat. Ini elemen ya atau anggota. Lalu B juga itu sama dengan 5 di mana dia merupakan anggota atau elemen bilangan bulat.
Nah, kita pakai rumus yang di atas yaitu A kurang B berarti 3 dikurang 5 sama dengan, nah kita punya uang 3 lalu kita bayarkan 5 sehingga uang kita kurang berapa? Ya, betul sekali, kurang 2 sehingga jawabannya negatif 2. Nah, apakah negatif 2 ini termasuk anggota atau bilangan dari suatu bilangan bulat? Ya, betul sekali. Jadi kalau misalkan A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat, maka C pun selaku hasilnya akan juga termasuk bilangan bulat. Nah, sekian sifat tertutup yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Oke, jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan untuk menghubungi Ibu di WhatsApp grup masing-masing. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Jika ada pertanyaan yang ditanyakan, silakan hubungi melalui WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.